Shalom Sobat Muda YJK, selamat datang di talk show inspiratif bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Dan hari ini kita akan bahas satu topik, jangan remehkan masa mudamu. Ya, saya Chris dan akan menemani Sobat Muda YJK selama beberapa menit ke depan ya dalam obrolan yang penuh makna pastinya ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang luar biasa yang telah melayani banyak anak muda dan setia membimbing mereka menemukan panggilan Tuhan. Eh, saya sambut dulu ada Bapak Pariama Sembiring dari program ministry Yayasan Jangkar Kehidupan. Selamat datang Pak di talkshow kita. Ya, selamat sore, Pak Oh, Kris. sorry. Shalom Ya, ya. salam, salam. Oke. Papar Papar dikenal seringkali bicara atau memberikan motivasi kepada banyak anak muda ya. Apalagi dalam pelayanan di JK ya. Memang bidangnya ya, di program ministry. Betul, betul. Bisa Kebetulan cerita sedikit mungkin? saya menangani bidang-bidang atau program-program yang memang lebih spesifik kepada anak muda, Pak Kris. Oke, contohnya seperti apa? Memberikan motivasi. Ya, contohnya memberikan materi-materi pembekalan kepada anak-anak muda, baik itu di sekolah ya, di komunitas gitu dalam bentuk ibadah, seminar atau juga youth camp atau retreat ya. Oke. Seperti itu Pak Kris. Oke, dan Sobat Muda YJK, saya mau mengingatkan tentang satu firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Di sana tertulis, inilah firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Wow. Ini pastinya jadi satu nas Alkitab yang penting ya buat anak muda ya. Dan karena kita judulnya adalah jangan remehkan masa mudamu ya. Jadi tetap semangat dan ada berapa bahasan yang akan kita obrolkan di hari ini ya. Yang pertama sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dialami dalam menemukan jati diri? Pak Par boleh berbagi mungkin tantangan terbesar yang Pak Par alami atau lihat dalam menemukan jati diri di masa muda tuh apa sih? Mungkin Ya, bisa sedikit cerita ya pada waktu masa muda dulu. ya sebenarnya kurang lebihnya tantangan anak muda dalam perspektif anak muda ya pada prinsipnya sama saja, tetapi mungkin konteksnya saja yang berbeda gitu. Kalau saya memperhatikan ya beberapa kali ketika saya mengisi acara-acara anak muda, baik itu di retreat ataupun di seminar-seminar gitu ya. Saya seringkali menanyakan satu hal kepada anak muda, dan pertanyaan saya itu seringkali membuat saya agak sedikit ternyuh gitu ya. Saya selalu menanyakan karena kebetulan saya membawa materi-materi yang menyangkut tentang gambar diri atau potensi diri gitu. Nah, saya seringkali menanyakan kepada anak-anak muda adalah siapa di sini yang sudah menyadari potensi dirinya dan talenta apa yang dia miliki dalam hidupnya gitu. Nah, hampir ketika saya bertanya, hampir 99% itu tidak ada yang angkat tangan. Gitu, tidak ada yang angkat tangan gitu. Nah, beberapa kali kita buat kegiatan di Toraja itu bahkan hampir ya mungkin sekitar 7.000 orang yang kita layani anak muda di sana di Toraja itu. Saya selalu menanyakan hal yang sama, tetapi hampir 99% tidak ada
yang mengangkat tangan gitu. Oh. Bahkan beberapa kali kita melakukan juga kegiatan di Papua kemarin gitu. Saya selalu menanyakan hal yang sama gitu. Ini mungkin selalu salah satu bagian dari saya membuat riset kecil-kecilan gitu Pak ya. Mhm. Nah, ketika saya bertanya juga di Bali gitu ya, di sekolah-sekolah di Bali gitu. Tetap aja 99% itu tidak ada yang angkat tangan gitu. Artinya Oh. apa? Saya menemukan salah satu tantangan terbesar anak muda sekarang ini adalah ketidaksadaran mereka tentang jati diri mereka gitu. Ketidakmampuan anak-anak muda menyadari siapa diri mereka sebenarnya gitu. Ya. Nah, atau istilah mungkin bahasa yang agak sedikit rohaninya itu adalah anak-anak muda yang kehilangan gambar diri gitu. Mmm. Anak-anak yang kehilangan gambar diri gitu. Karena saya percaya seorang anak muda yang menyadari siapa dirinya, eee, maka anak muda itu akan memiliki satu tekad atau keyakinan yang kuat ketika saya menanyakan hal itu, mereka akan angkat tangan gitu. Tapi karena kebingungan tentang jati diri mereka, maka mereka nggak berani angkat tangan gitu. Nah, inilah salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya sebagai orang-orang yang bergerak di bidang rohani ya, untuk selalu mencoba mengedukasi anak-anak muda kita ini supaya mereka memahami ya siapa diri mereka, tentunya apalagi di dalam Tuhan gitu ya, dan mereka menemukan gambar diri mereka gitu. Mhm. Karena kehilangan gambar diri ya sejak dari masa muda kita, maka itu akan otomatis kehilangan harapan dan masa depan anak itu gitu. Mmm. Tapi dengan anak muda memahami ya tentang gambar dirinya, maka harapan besar tentang potensi anak ini akan keluar, anak ini akan menjadi maksimal hidupnya, anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, itu sangat terbuka luas gitu. Dan itu dimulai dari ketika anak muda itu menyadari siapa dirinya di dalam Tuhan tentunya gitu. Mmm. Itu sih Pak Kris salah satu Ya. poin pertama ya ketika Pak Kris menanyakan tantangan apa yang terbesar bagi anak muda untuk apa namanya menggenapi panggilan hidupnya gitu ya. Nah, yang kedua juga Pak Kris saya menemukan adalah tantangan terbesar dari anak muda di era modern ini adalah Mhm. zona nyaman mereka gitu, zona nyaman mereka. Anak-anak muda sekarang itu tidak terbiasa dengan proses Mmm. gitu. Anak muda terbiasa dengan hal yang instan gitu dan tidak suka apa Iya. namanya proses gitu ya. Ya. Dan mereka yang pengen santai gitu. Mhm. Mereka pengen mencapai segala sesuatu tetapi tanpa proses, tanpa energi yang mereka harus habiskan banyak gitu, Mhm. tapi mereka pengen berhasil gitu. Nah, Iya, iya. ini salah satu menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika anak itu memiliki satu ambisi yang besar dalam hidup mereka tentang masa depan mereka, tetapi mereka nggak mau Mmm. melewati proses. Mereka pengen jalur instan gitu. Maka ketika itu Iya. tidak terrealisasi, mereka jadi stres gitu. Iya. Mereka jadi apa namanya marah gitu ya Mhm. dengan keadaan mereka gitu. Kenapa aku berbeda dengan orang lain? Kenapa yang lain sukses saya enggak gitu. Tapi mereka lupa bahwa untuk berhasil, untuk sukses itu harus melewati proses juga yang tidak mudah gitu. Mhm. Nah, karena apa? Karena mereka terbiasa dengan zona nyaman, Iya. santai tetapi mereka pengen hidup enak gitu. Mhm. Nah, ini juga perlu orang-orang tua itu memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa untuk hal apapun yang mereka inginkan itu ajar mereka untuk tidak selalu mendapatkan dengan mudah gitu. Iya, iya. Ajar mereka melewati proses-proses untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Memanjakan anak itu dalam hal-hal tertentu itu bisa jadi akan membuat kita lelah di kemudian hari sebagai orang tua Mmm. gitu. Tapi dengan mendidik mereka untuk mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu dengan proses, maka itu akan menjadi bekal mereka, nilai yang akan mereka pegang ke depannya gitu. Nah, yang ketiga Pak Kris tantangan anak muda adalah lingkungan.
Saya sangat percaya sebagai anak Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan, kita tentu kembali kepada firman Allah ya, bahwa kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk gitu ya. Jadi saya rasa anak-anak muda itu perlu menjaga dirinya, perlu menjaga hidupnya gitu dari lingkungan-lingkungan gitu atau komunitas-komunitas yang menggerogoti waktu, tenaga dan energinya. Bahkan komunitas-komunitas yang akhirnya mencuri masa depannya gitu. Karena ya seperti saya bilang tadi, karena anak muda di zaman sekarang ini tidak suka dengan proses, maunya santai, maunya nongkrong, tapi semuanya serba dicukupkan gitu kan. Nah ini yang menjadi sesuatu yang bahaya gitu ya kan. Nah makanya perlu menjaga lingkungan kita gitu. Atau dengan siapa kita bergaul gitu. Saya percaya satu hal Pak Kris, bahwa tidak semua hal bertumbuh di semua tempat gitu. Kalau kita merujuk kepada sebuah tanaman, kalau tanaman itu dia tidak akan tumbuh di tempat-tempat yang memang bukan habitatnya di situ gitu, bukan habitatnya di situ. Sesuatu itu kan bertumbuh di habitatnya gitu. Nah, contohnya apa? Tumbuhan tidak akan tumbuh baik kalau dia tidak tertanam ke tanah gitu. Ikan tidak akan berkembang dengan baik kalau dia tidak di dalam air. Bahkan kalau lebih spesifik lagi, ada ikan air tawar, ada ikan air asin gitu kan. Nah, kalau ikan air asin ditaruh di air tawar, ya lama-lama juga dia mati gitu. Sebaliknya ikan air tawar ditaruh di air asin gitu, lama-lama mati. Artinya apa? Segala sesuatu itu bertumbuh di habitatnya gitu. Nah, manusia, anak muda akan bertumbuh di habitatnya. Nah, habitat kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa? Ya habitat itu adalah di lingkungan orang-orang yang memang hidup dalam nilai-nilai firman Allah gitu. Di lingkungan orang-orang yang memang mendukung kita untuk maju gitu. Nah, jangan seperti sebuah tanaman yang tadi yang dia tidak melekat ke tanah tetapi pengen bertumbuh dan berbuah, nggak bisa gitu. Jangan seperti ikan yang ingin bertumbuh dan berkembang biak tetapi dia tidak di dalam air gitu. Nah, ini seperti berdoa tetapi sia-sia gitu kan, pada ujungnya akan jong gitu. Nah ini yang buat saya tantangan-tantangan anak muda sekarang ini yang perlu kita perhatikan atau waspadai gitu Pak Kris. Iya, oke. Berarti kalau tadi cerita bahwa anak muda sekarang itu memang dimanjakan ya. Mungkin terkait dengan teknologi atau hidup yang tambah semakin maju sehingga anak-anak merasa bahwa gue nyaman nih. Jadi perlu seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin karena teknologi juga ya. Iya. Ya kalau kita bandingkan zaman-zaman kita kan betapa sulitnya. Iya. Sepertinya kalau dulu kita membeli sesuatu aja agak sulit gitu ya untuk membeli buku tulis. Tetapi kan sekarang dimudahkan dengan adanya handphone, bisa mencatat di mana saja, di tablet dan lain sebagainya. Ya mungkin itu ya. Karena sehingga anak muda tidak merasa punya tantangan begitu. Iya, pada prinsipnya setiap orang itu, setiap zaman itu memiliki tantangannya tersendiri gitu. Nah, kalau kita melihat di kondisi anak zaman sekarang, memang teknologi menjadi salah satu ya, membuat anak-anak muda itu menjadi tidak terbiasa dengan proses gitu. Nah, karena apa? Karena dia bisa dengan mudah dengan gadget mereka gitu untuk pesan segala sesuatu yang mereka mau gitu kan. Makan apapun mereka bisa pesan dari rumah gitu kan. Tetapi hal itu tidak juga membuat kita sebagai orang tua menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang
hidup tanpa proses gitu. Oh, ya. Nah, karena kembali sekalipun dia memiliki segala akses untuk segala sesuatu, tapi kalau tidak ada kita fasilitasi dengan saldonya atau apanya juga kan tetap juga nggak bisa ngapa-ngapain kan Iya, iya. gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang orang tua kan berpikir ini udah zaman berbeda gitu, anak-anak itu terlalu dimanjakan gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang perlu diwaspadai gitu. Menekankan kepada anak itu supaya hidup tidak dengan cara gampangan itu menjadi hal yang penting gitu. Ya Papar, kalau sebenarnya kapan sih sebenarnya apa namanya Papar sendiri dulu punya tujuan khusus nggak sih dari Tuhan gitu? Pada waktu dulu merasa bahwa hidup Papar itu punya tujuan khusus dari Tuhan itu ditentukan pada waktu kapan merasa seperti itu? Saya sejak dari SMP. Sejak SMP saya merasa bahwa saya dipanggil di dalam pelayanan. Oh, Gitu. Sejak SMP saya dipanggil dalam pelayanan. Lalu mulai dari saat itu saya berproses untuk menuju ke sana. Gitu. Jadi ketika SMP, saya SMA, itu selesai SMA saya lanjut sekolah gitu kan, sekolah Alkitab gitu kan. Setelah selesai Alkitab saya lanjut di teologianya gitu. Dan sejak dari saat itu hidup dan dunia saya itu ada di pelayanan gitu. Sejak saya menemukan panggilan Tuhan bahwa saya memang dipanggil di dalam pelayanan gitu, maka sejak saat itu saya memang menghambakan diri saya gitu di pelayanan gitu. Jadi di mana aja gitu saya selalu melibatkan diri saya dalam pelayanan gitu. Nah, kalau dulu sejak dari SMP itu saya masuk SMA, SMA itu saya sudah aktif pelayanan di Rock Race gitu, aktif di Rock Race. Mulai dari kelas 1, kelas 2-nya saya jadi ketua Rock Race gitu kan. Kelas 3 saya sudah mulai pimpin kelompok berarti sel sudah mengenal gitu. jati diri pada waktu itu ya? Ya, jadi saya memang udah sejak dari itu memang sudah memberikan diri untuk melayani gitu. Sejak SMP saya sudah ngajar sekolah minggu gitu. Nah, seperti itu Pak Kris. Oke, berarti memang sudah mengetahui sejak dini ya, Ya, betul. jati diri saya mau kemana nih. Betul, Jadi arahnya saya mau kemana nih setelah dari sini saya begini gitu ya. Itu makanya pentingnya buat anak muda ya. Betul, betul, betul. Saya bisa aja menjadi orang yang hilang pada waktu itu ketika saya contoh saya menyadari panggilan saya jadi pelayan gitu. Tapi kalau komunitas saya nggak mendukung itu, saya bergaul dengan orang-orang yang bukan juga di ranah pelayanan, saya bisa kehilangan ini juga, kehilangan calling Tuhan juga, gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya sejak SMP itu saya selalu berada di lingkungan orang-orang yang memang senilai atau sepisi dengan saya, Sepisi, gitu, ya. yaitu juga memberikan hidup mereka di dalam pelayanan. Gitu. Oke, tapi Papar ini banyak juga nih anak muda yang bingung mana keinginan pribadi dan mana panggilan Tuhan. Jadi kan kan kadang-kadang saya mau jadi dokter nih. Nah, itu hanya di mulut saja atau memang benar-benar dia sudah tahu jati dirinya Ya, bahwa ya, saya udah ya. ini atau apa benar nih ini panggilan Tuhan ya. Jadi saya harus lebih dalam lagi untuk pelajari itu gitu atau gimana? Nah, itu juga memang seringkali menjadi pertanyaan anak-anak muda gitu. Mereka bingung apa tandanya bahwa saya sedang menghidupi Jangan apa sampai yang Tuhan mau dalam hidup saya, atau ini saya sedang berjalan dalam apa yang saya mau sendiri Iya. gitu. Atau apa yang dimau oleh orang tua saya jalanin gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan Pak Kris gitu. Yang pertama adalah apakah ketika kita menjalani itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu menjadi hal penting juga gitu. Oh. Saya sangat percaya bahwa kalau itu datang dari Tuhan, maka itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Itu salah satu kriteria poin penting gitu. Bahwa kita ini berjalan dalam panggilan Tuhan ya, atau apa yang Tuhan mau atas hidup dan masa depan kita. Kriteria pertamanya adalah apakah ketika kita menjalani itu
membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saya nggak percaya kalau ada orang mengatakan saya sepertinya lebih jauh dari Tuhan ketika saya menjalani ini tapi saya merasa ini adalah panggilan Tuhan. Saya nggak percaya itu gitu. Karena kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membuat kita lebih jauh dari Dia gitu. Kalau itu datang dari Tuhan, maka Tuhan akan menarik kita untuk lebih dekat lagi dengan Dia gitu. Nah, jadi tanda-tandanya seorang anak muda itu on the track di dalam Tuhan atau tidak, itu adalah bisa dinilai. Apakah ketika saya menjalani ini, kayaknya saya lebih cinta dengan Tuhan. Gitu. Kayaknya saya lebih akrab dengan Tuhan. Nah, itu kriteria pertama ya, poin penting yang anak muda juga perlu sadari itu. Gitu. Nah, kedua adalah ketika dia menjalani itu, dia merasa bahwa oh ini passion saya nih gitu kan. Saya nyaman nih gitu. Saya suka nih gitu kan. Dan dia merasa bahwa ketika dia melakukan itu dia sedang menyalurkan bakat dan talentanya gitu. Nah, itu juga adalah poin penting juga gitu. Ketika dia melakukan itu dia kayak dia seperti menemukan sesuatu dalam dirinya ketika dia melakukannya gitu. Nah, berarti itu adalah salah satu kriteria juga gitu. Karena tapi ini bukan kriteria pertama Pak Kris. Bukan kriteria pertama. Karena ada orang nyaman di sesuatu gitu kan. Tetapi dia membuat dia lebih jauh dari Tuhan. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Dia suka, dia nyaman, dia merasa dia menyalurkan bakat dan talentanya gitu. Tapi itu membuat dia lebih jauh dari Tuhan. Maka itu bukan kriteria. Kriteria pertama itu adalah ketika dia melakukannya, dia lebih dekat dengan Tuhan. Lebih intim dengan Tuhan. Kriteria kedua, bisa jadi dia merasa bahwa dia lebih enjoy, dia merasa bahwa dia menemukan jati dirinya ketika melakukan ini. Gitu. Nah, itu kembali kepada orang-orang yang ketika menjalankan mimpinya. Contoh ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi pemusik, ada orang menjadi seorang penyanyi gitu. Di profesi-profesi yang pengen dia geluti gitu. Tapi saya percaya apapun profesi kita, kalau itu datang dari Tuhan, itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan gitu. Nah, itu sih menurut saya Pak Kris yang penting gitu. Nah, yang ketiga itu adalah ketika kita menjalani itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah, artinya apa? Apa yang kita lakukan itu saya merasa kurang pas gitu ketika seseorang menghidupi panggilannya gitu. Tapi dia pengen lakukan itu untuk kesombongan. Supaya aku hebat, supaya aku terlihat hebat, supaya aku kaya, supaya aku menjadi seperti ini nanti, aku jadi orang pengusaha, menjadi seperti ini. Enggak. Kalau datang dari Tuhan itu, maka itu tidak untuk diri kita sendiri. Itu pasti untuk kemaslahatan banyak orang. Itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Contoh, mau jadi pengusaha, terus apa? Supaya kaya, supaya banyak duit, supaya punya rumah mewah, supaya ini gitu. Kalau hanya sebatas itu aja, saya rasa itu kurang pas. Itu. Karena ketika yang datang dari Tuhan adalah ketika kita diberkati jadi pengusaha, orang itu menyadari bahwa kalau saya nanti sukses, jadi kaya, lihat bisnis ini, maka saya bisa memberkati orang banyak. Gitu. Nah, itulah tanda-tandanya. Tapi kan ada orang anak-anak muda yang dengan ambisinya kan pengen kaya, pengen menjadi miliuner gitu kan, supaya dilihat orang, supaya dulu musuh saya itu jadi mengakui saya, jadi menganggap saya gitu kan. Itu berarti kan kesombongan gitu. Nah, Tuhan nggak suka seperti itu gitu. Gitu. Nah, saya percaya ketika apapun profesi kita itu akan untuk kemaslahatan orang baik. Contoh kayak menjadi dokter, dia menjadi bahwa saya pengen melayani dari bidang dokter nih, pengen menyembuhkan banyak orang lewat di bidang yang Tuhan kasih pada saya gitu, yaitu jadi medis gitu kan.
Atau menjadi seorang penyanyi, aku pengen lewat suara saya, aku pengen memberkati banyak orang dan yang terutama itu untuk memuji Tuhan gitu kan. Saya rasa itu adalah hal yang tidak bisa kita tampilkan ya. Ketika ada orang menyadari itu, maka itu adalah bagian dari orang itu sedang berjalan dalam tracknya Tuhan gitu. Tapi ketika sesuatu yang dilakukan adalah untuk kesombongan gitu ya, untuk keakuan diri kita, maka itu ciri-ciri itu bukan datang daripada Tuhan gitu. Tapi bisa jadi begini juga Pak, orang itu berada di track yang benar itu, tapi motivasinya salah. Oke. Berarti bukan tracknya yang perlu dipindahin, tetapi motivasinya yang perlu diluruskan. Oh, Gitu. Sebenarnya dia memang di track itu udah benar gitu, udah benar. tapi motivasinya yang salah. Motivasi. Motif yang salah. Makanya perlunya di lingkungan yang tepat tadi Pak, Oke. di komunitas yang tepat yang memberikan pengertian-pengertian, edukasi-edukasi, pemahaman firman Allah. Maka dengan itu motivasi yang melenceng tadi itu dibenerin kembali gitu. Baik, Seperti berarti itu, Pak untuk Kris. bertumbuh dalam panggilan itu kita perlu masuk dalam satu komunitas. Jadi Yes. peranan komunitas ini sangat penting ya Oh menurut Bapak? sangat sekali, Oh, sangat sekali. oke. Apapun itu, komunitas itu sangat penting. Karena begini Pak, Komunitas dalam Tuhan pastinya? yes. Oh. Karena begini, Tuhan itu tidak bekerja eh, dalam kesendirian gitu. Artinya ada mujizat yang Tuhan nyatakan orang itu sendiri gitu, seperti Elia ya kan, diberikan Tuhan makan burung gagak gitu kan. Tetapi hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu salah satu karakter ilahi dari Allah itu adalah komunitas gitu. Maka kalau kita baca firman Allah Pak, dalam Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, itu Tritunggal itu, kebersamaan Allah itu ada. Maka karakter Allah itu adalah dia komunitas. Tritunggal Allah ada di situ gitu. Maka di situ ada kata Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dalam Kejadian 1, 2 dan 3. Iya. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tritunggal Allah ada di situ. Makanya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kata kita di situ kan bukan tunggal tapi jamak. Artinya Tritunggal Allah. Gitu. Jadi Tritunggal Allah itu bekerja bersama-sama. Gitu. Untuk melakukan sesuatu gitu. Maka kalau kita baca lagi, salah satu yang paling mencolok ya dari pola hidup jemaat mula-mula gitu. Pola hidup jemaat mula-mula yang menjadi role model kita di dalam kekristenan gitu adalah karakter atau sifat pola hidup jemaat mula-mula itu. Yang pertama itu adalah persatuan, kebersamaan, komunitas. Gitu. Maka kalau kita baca ya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, kedua dan seterusnya itu adalah kebersamaan tadi, komunitas orang-orang Kristen. Gitu. Mereka bersatu, mereka bersama, gitu kan. Nah, saya percaya bahwa kekuatan kebersamaan itu luar biasa. Oke. Gitu. Makanya kalau kita baca lagi di pengkhotbah ya kan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Gitu. Nah, banyak orang menganggap ini adalah sebagai bentuk pernikahan. Gitu. Tapi itu bukan seperti itu. Tapi itulah bagian dari komunitas tadi. Gitu. Yeah. Karena kalau yang satu lemah, yang lain akan menguatkan. Memberi kuat. Gitu. Oke. Bahkan peristiwa Adam ya kan, Allah jelas mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Iya. Ya kan, tidak baik manusia seorang diri. Aku akan berikan seorang penolong bagi dia gitu. Artinya apa? Kebersamaan komunitas itu memberi pengaruh yang besar dalam pertumbuhan hidup seseorang. Karena dalam komunitas itu kita akan dibentuk, kita akan diasah, ya, kita akan dipertajam satu dengan yang lain gitu. Bahkan dalam Amsal mengatakan, Amsal Salomo mengatakan besi menajamkan besi,
manusia menajamkan sesamanya. Ya kan? Besi itu supaya tajam kan digosokkan sesama besi gitu kan. Luar Nah, biasa di ya. situ dikatakan manusia menajamkan sesamanya. Oh, Artinya kalau dia seorang diri bisa nggak dia nggak menajamkan? bisa ya. Nggak bisa gitu. Tapi Harus ada dengan bantuan. adanya orang lain, maka terjadi di situ interaksi, terjadi di situ saling menguatkan, saling menajamkan, gitu kan. Bahkan dalam kebersamaan itu, gesekan itu menjadi hal yang positif, gitu. Karena kalau kita meracu kepada Amsal itu mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya Ya. kalau gesekan itu kita tidak selalu melihat bahwa gesekan itu dalam perspektif yang negatif. Kita juga harus melihat bahwa gesekan itu adalah dalam perspektif yang positif, yaitu untuk menajamkan kita. Gitu. Ya. Jadi jangan orang langsung antipati ketika ada argumentasi, ada perdebatan gitu, langsung kayak antipati gitu. Enggak. Gesekan itu kalau kita merujuk kepada Amsal mengatakan itu baik, positif, karena akan menajamkan. Ya. Gitu. Nah, masalahnya kalau kita seorang diri, ya nggak bisa. Iya. Kita nggak punya komunitas untuk kita saling menguatkan. Kita tidak punya komunitas untuk saling menegur satu dengan yang lain, gitu. Ya. Nah, maka Saling mengingatkan ya. Iya, komunitas menjadi hal yang sangat penting. Bahkan saya mengatakan menjadi hal yang fundamental sekali untuk hidup seseorang itu bertumbuh atau tidaknya. Ya, tetapi komunitas yang positif Yes, dan tentu, di dalam tentu. Tuhan ya Betul, pastinya, bukan betul. komunitas yang Betul. aneh-aneh begitu Betul, ya. betul, jelas. Dalam Korintus mengatakan ya kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk, Iya. gitu. Tergantung kita mau nilai yang mana yang pengen kita bangun. Kalau kita pengen nilai firman Tuhan, maka kita harus berada di komunitas anak-anak Tuhan, gitu. Ya, ya sobat muda, untuk Anda yang juga ingin bertanya ya, mungkin sedang dalam masa, oh saya mau kemana nih sebenarnya panggilan saya. Nah, Anda bisa bertanya langsung dalam perbincangan kita, bisa melalui kolom komentar atau juga kirim pertanyaan melalui chat di WA yang tercantum di bawah ini ya. Oke. Dan Pak Par, ini kalau sekarang ini kan banyak hari ini nih atau saat ini anak muda banyak yang merasa hidupnya kosong dan nggak punya arah. Punya pesan nggak, Pak Par? Iya, memang tidak bisa kita pungkiri ya, Pak Kris, anak-anak muda memang banyak kehilangan jati diri atau gambar diri gitu. Oke. Jadi saya sebagai hamba Tuhan ya tentu mengingatkan untuk anak-anak muda ya, kalau hidup sudah mulai terasa hambar, kosong gitu ya, sepertinya arah ke depan itu enggak jelas gitu ya, maka saya mau katakan bahwa Anda butuh Tuhan. Oke. Ya, Anda butuh Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan itu tidak cukup hanya diri sendiri ya, kita membutuhkan seorang pembimbing ya, menuntun kita. Maka ya saya mengatakan carilah ya hamba Tuhan, carilah komunitas yang baik ya, carilah gereja gitu, untuk engkau dibimbing, untuk engkau dituntun, untuk engkau dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu Pak Kris. Oke, ya sobat muda, untuk Anda yang juga ingin mendapatkan informasi atau ada hal yang ingin ditanyakan, sekali lagi Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, di bawah video ini, atau juga mengirim pesan atau chat di nomor WA yang tercantum ya. Dan luar biasa kita sudah bisa belajar dari paparan dari Pak Pariama ya, bahwa kita sudah dikenal Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Ini kita bisa lihat di perikop Yeremia pasal 1 ayat 5 ya. Kemudian masa muda bukan masa tunggu tapi masa dipanggil dan diutus. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi saya ingin mengingatkan Anda tentang perikop-perikop yang mungkin bisa sobat muda baca ya di Alkitab ya. Kemudian panggilan itu nyata dan kita bisa menjawab, ini aku, utuslah aku ya. Dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Pak Par, mungkin
sudah saya sampaikan tadi ya, dari kesimpulan yang sudah kita perbincangkan ini, Ya. banyak hal yang bisa kita lakukan khususnya untuk anak muda ya, Ya, betul, supaya Pak menemukan Kris. tujuan sejati hidup kita, Amin. anak mudanya ya. Amin. Oke. Dan terima kasih Pak Par Terima kasih, Pak untuk Kris. obrolan dan inspirasinya hari ini. Ya. Buat sobat muda yang sedang mencari arah, ingatlah kamu dikenal, kamu dipanggil, dan kamu bisa diutus ya. Terus bertumbuh dalam iman dan jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati dan kita sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Shalom. Shalom.